الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya selalu menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada kita sebagai seorang makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sekali lagi, inilah tugas utama kita. Bagaimana kita selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah makhdah kita dengan ibadah solat-solat kita, ataupun ibadah ghairu makhdah kita, ibadah amalan-amalan keseharian kita. Kita berdoa tentunya setiap aktivitas yang kita lakukan punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menginginkan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di dunia ini punya nilai ibadah, maka tentunya syarat utama dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, kalau kita melihat dalam surat Al-Kautsar, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
maka tentunya sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah, yang harus kita perbuat apa? Allah perintahkan kita bagaimana kita diperintahkan untuk selalu bisa menjaga solat kita. Fasalli, sekali lagi, dalam kondisi apapun, keadaan apapun diri kita, maka jangan sampai ibadah solat ini kita tinggalkan. Jangan sampai ibadah solat ini kita tinggalkan. Apalagi ketika kita meninggalkan solat kita dalam kondisi yang subhanallah, na'udzubillah, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi saat ini, ketika kita merasa masih banyak sekali yang kita tinggalkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mari yuk kita sama-sama perbaiki itu semua. Kita sama-sama perbaiki. Kita tinggalkan masa lalu kita yang mungkin kita biasa-biasa saja tatkala kita tidak mengerjakan sholat, biasa-biasa saja. Mari yuk saat ini kita mulai banyak mengintrospeksi diri kita. Kita mulai banyak melihat ke dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Kalau diri kita saat ini masih jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, masih sering maaf kita meninggalkan perintah Allah, sholat tadi belum terjaga, mari kita sama-sama perbaiki itu semua. Mari sekali lagi. Kenapa? Karena kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak akan bisa datang dua kali. Kesempatan hidup yang saat ini Allah berikan, kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada kita ini, kita pergunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, baik untuk kita beribadah kepada Allah, baik juga untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Karena ketika kita lalai dari ini, na'udzubillah, Allah mengingatkan kita dalam surat Ibrahim, jikalau kita lalai dari nikmat Allah, inna azabi lasyadid, kata Allah, siksaanku, teguranku amat sangat pedih, na'udzubillah. Tentunya kita semua dan keluarga-keluarga kita tidak ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita lalai dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat yang Allah berikan ini, sekali lagi mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Maka oleh karena itu sekali lagi, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Kautsar tadi Allah perintahkan kepada kita bagaimana kita selalu menjaga salat kita dan juga meluangkan sedikit waktu kita, mengorbankan waktu kita untuk kita bisa berbagi untuk Allah, berbagi juga untuk sesama manusia. InsyaAllah walaupun mungkin sepertinya sepele, sedikit waktu yang kita pergunakan, tapi kalau yang sedikit itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah, maka insyaAllah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa juga tentunya ketika kita sudah baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun juga harus butuh bantuan, butuh syafaat dari seseorang manusia yang agung, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kamu cinta kepadaku maka ikutilah aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita insyaallah taat selalu menjaga perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun harus mau mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang kita lakukan, kalau kita lakukan tidak sesuai dengan contoh apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah yang kita lakukan bisa jadi ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak punya nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu sekali lagi, selain kita jaga ibadah kita kepada Allah, maka kita pun selalu harus banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana saat ini kita tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk kita jadikan panutan, untuk kita jadikan contoh bagi kita manusia. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus kita jadikan contoh panutan dalam kehidupan kita. Ketika kita jadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita, maka insyaallah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang selamat selalu, insyaallah kehidupan yang mendapat kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau toh mungkin misalnya kehidupan kita selama ini kita merasa masih kurang
Selama ini kita mungkin sering protes sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku selalu ibadah kepadamu, tapi kenapa kok ekonomi keluargaku masih susah? Kenapa kok keluargaku ini banyak diuji olehmu ya Allah? Ini merupakan salah satu bukti sayang Allah kepada kita. Allah kepengen melihat bagaimana kita. Apakah tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa sabar? Ataukah malah sebaliknya kita malah futur dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Yakinlah ketika mungkin sesuatu yang Allah berikan kepada kita rasanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi ketika kita bersabar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan selalu dekat kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika Allah selalu dekat kepada kita, maka insyaallah hajat kita, munajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada yang langsung, ada yang mungkin tertunda, ada yang mungkin nanti, yang pasti pada intinya insyaallah kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia tidak akan ada yang terlewat. Semuanya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka insyaallah kebaikan itu akan kita dapatkan nanti ganjaran bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika keburukan kita lakukan, walaupun mungkin orang lain tidak tahu dengan apa yang kita lakukan itu, maka yakinlah Allah pasti akan mengeluarkan itu dan akan membuat kita sengsara nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita selalu berdoa dan bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua, dan juga cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketika kita cinta kepada Allah dan kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan memberikan syafaat kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.